Film ternyata punya kekuatan luar biasa loh, bukan cuman buat hiburan, tapi juga buat nyentuh sisi terdalam kita. Nah, kali ini kita bakal bahas film-film yang gak cuma seru buat ditonton, tapi juga bisa bikin kalian makin produktif dan termotivasi ketika lagi stuck sama kehidupan yang gitu-gitu aja. Selamat datang di podcast 3 Babak. Yeay. Halo, aku Sofia sebagai host dan kali ini aku ditemani 2 host lainnya. Ada Kak. Halo, namaku Megan. Aku diantaranya sebagai creative writer. Halo, aku Ivan. Aku graphic designer. Oke, kalau gitu kita masuk ke film pilihan langsung aja kali ya. Mungkin Kak Ivan dulu deh mulai. Oke. Film pilihan gue untuk buat kalian-kalian yang butuh motivasi, lagi demotivated gitu. Itu adalah The Banshees of Inisherin, filmnya Martin McDonagh. Itu filmnya tahun 2022. Bisa ditonton di Disney Plus. Ada di Disney Plus. Jadi sebenarnya film ini tuh tentang friendship. Film friendship, ceritanya tentang karakter namanya Frederick. Dia tuh kayak pria umurnya 40-an hampir 50 kayak gitu. Tinggal di satu pulau kecil di Irlandia yang kayak gak banyak yang terjadi di sana. Gitu, dia tiap hari tuh cuma nongkrong di bar gitu, nongki sama sobinya dia. Namanya Colm. Colm ini tuh lebih tua dari dia sekitar 10 tahun. Terus abis itu suatu hari si Frederick ini tuh kayak ke rumahnya si Colm buat ngajakin dia nongkrong gitu kan. Diketok pintunya kayak, bro ayo nongkrong. Tapi Colm ini tuh gak jawab. Dia gak jawab. Terus bahkan menolak untuk ikut sama si Frederick nongkrong di bukan kafe ya, bar gitu, di barnya gitu. Terus habis itu film ini tuh tentang itu sebenarnya, kayak journey-nya tuh kayak gitu. Si Frederick itu kayak wondering kenapa sahabatnya ini itu memutuskan hubungan friendship-nya mereka gitu. Kayak gitu sih tentang friendship. Tapi sebenarnya gue memaknai film itu lebih dari sekedar film friendship gitu. Karena alasannya Colm nanti pelan-pelan kelihatan kalau misalnya dia tuh mau berhenti temenan sama si Frederick karena dia ngerasa kalau kita gini-gini aja nongkrong-nongkrong gak jelas terus tiap hari itu tuh kayak gak ada ujungnya gitu dan gak ada, gue nggak mau hidup gue itu tinggal dikit kata dia kan. Gue dikit bentar lagi mati, gue nggak mau mati. Sahabatnya ini lebih tua, bukan iya, satu peer gitu. No, dia lebih kayak lebih tua, kayak 10 tahun gitu. Lebih tua. Iya, kayak gitu. Dan dia kayak memilih untuk kayak, lu tuh udah ngebosenin bro. Kayak gue gak mau nih sampai mati cuma kayak nongkrong di bar ngobrolin tentang dongki lo yang lo mandiin tiap pagi kayak gitu. Terus yang menarik ini karena dia di setnya tuh di pulau kecil di Irlandia. Jadi kayak orangnya dikit, jadi kayak gosip gitu. Kayak si Frederick sama Colm tuh udah nggak temenan gitu kan. Semua orang tahu dan kayak iya banyak banget sih elemen-elemen yang menarik dari film ini. Salah satunya kayak loneliness gitu. Terus yang paling gue highlight banget itu adalah tentang zona nyaman gitu. Jadi si Frederick ini ternyata dia tuh kayak cukup ignorance gitu loh. Dia nggak tahu kalau kalau dia tuh sebenarnya lagi ada di zona nyamannya dia gitu. Terus sebenarnya tuh Colm itu udah kayak sempet ngasih tahu dia, tapi dia nggak sadar sampai Colm ini udah capek ngasih tahu sampai kayak mungkin karena gue sayang banget sama lo, gue kayaknya harus ninggalin lo gitu. Friendship. Iya friendship. Iya, dan apa ya film ini tuh tentang friendship breakup yang jarang banget gue temuin di film, menarik banget gitu. Iya, kayak gue awalnya tuh nonton ini tuh pas pertama kali dia tayang tahun 2022. Gue nonton terus impactful banget sih buat gue. Gue saat itu tuh lagi ada di zona nyaman gue juga saat itu. Berarti ini relate sama Kak Ivan waktu itu. Banget. Makanya gue ngerasa kayak mungkin orang-orang juga bisa relate
kalau lagi ada di situasi yang seperti gue saat itu. Oke. Dimana gue lagi kayak tinggal di suatu kota yang gue nyaman banget di situ. Saking nyamannya gue suffer gitu. Iya, karena terlalu nyaman gue suffer karena gue ngerasa kayak apa ya, terlalu gak ada lagi yang bisa gue lakuin di sini gitu. Dan di film ini sebenarnya maksa si karakter utama kita ini untuk move gitu. Gitu. Ketika jadi kayak kalau kita ngebahas tentang kayak demotivasi atau misalnya tentang stuck, menurut gue salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari perasaan itu adalah dengan moving gitu. Kayak bergerak. Kalau lo ngerasa stuck ya gerak gak sih bro? Bener. Gitu. Oke, itu film pilihan gue. Tapi sometimes kalau orang lagi demotivated gitu kan malas banget, mau gerak aja malas kak. Kayak Gue sebelumnya gue sholat sih, gue kayak Allah. Gue kayak keluarkanlah saya ya Allah dari keterpurukan ini gitu. Dan mungkin salah satu yang Allah kirimkan ke gue adalah film dari Martin McDonagh ini yang menyadarkan gue kalau misalnya kayak ya sebenarnya nggak sulit kok untuk keluar dari kebelengguan ini. Yang lo harus lakuin adalah bergerak aja, ngelakuin hal-hal yang selama ini lo nggak lakuin. Ternyata kayak buat gue sadar kalau misalnya gue sebenarnya nggak stuck banget, ada hal lain yang bisa gue lakuin gitu, dan ada hal lain yang berarti gitu selain gue kayak demotivated goblok-goblokan di kamar doang kayak gitu-gitu sih. Tapi apa yang Kak Ivan pelajari dari film itu yang Kak Ivan aplikasikan saat stuck? Literally move. Gue literally move tahun lalu gue ketinggalan di Bogor. Abis itu gue ngerasa kayak di Bogor gue suka banget. Gue kayak ngerasa kayak itu jadi rumah kedua gue, hampir jadi rumah pertama gue rasa itu kota itu. Gue kayak nyaman banget di sana. Gue punya teman-teman di sana. Gue punya kayak keluarga baru gue rasa ada di sana semua. Tapi kenapa ya ada rasa janggal gitu, ada rasa kayak kok gue capek terus ya. Gue bahagia tapi gue capek juga gitu, sampai kayak mungkin itu bisa dibilang kayak fase depresi gitu, kayak gue kayak pengen teriak kayak gimana, kayak gue nggak tahu apa yang gue harus lakuin. Dan pas gue nonton ini gue terinspirasi untuk kayaknya gue harus pindah dari kota ini, gue harus nyari challenge baru, gue harus nyari hal-hal yang yang sebelumnya gue nggak lakuin gitu. Nggak se-ekstrim gue pindah ke Korea. Kayaknya gue pindah ke Jakarta. Yang gue tahu sebenarnya pas gue pindah di Jakarta tuh lebih, yang gue kalau dipikir-pikir ya, lebih merugikan sebenarnya buat gue, gitu kan, daripada gue tinggal di Bogor. Ada hal-hal yang buat sebenarnya tuh kayak nggak lebih untung kalau gue tinggal di Jakarta. Tapi secara mental gue ngerasa lebih lebih tenang gitu, lebih bahagia gitu. Tinggal di Jakarta. Kan Jakarta kan kotor, busuk, jelek, macet gitu kan. Tapi in a way itu ternyata yang gue butuhin gitu. Jadi kayak kalau pertanyaan Megan tadi apa, jawabannya adalah pindah. Gue pindah. Tapi setelah pindah beneran perasaan yang tadinya berat gitu terus jadi rilis beneran? Rilis beneran ya. Wow. Berarti apakah kita harus pindah juga? Iya. Mungkin apakah gue dari Depok harus pindah ke sebenarnya Jakarta? tuh kayak menurut gue core-nya tuh bukan pindah sih, tapi core-nya tuh ngelakuin hal baru. Kayak keluar, kayak paksa diri lo keluar dari hal itu gitu. Itu sih sebenarnya. Dan yang menarik dari hal itu tuh kayak banyak banget caranya sebenarnya, dan susah kan, kayak kita nggak tahu gimana caranya. Ya makanya kayak berdoa ke Yang Maha Kuasa guys. Biarlah dia yang memberikan kita jalan. Asik. Okay. Kalau yang lebih universal lagi tuh kayak waktu kan, time will heal. Ya benar sih, setuju. Oke. Berat banget guys. Maaf. Malam-malam berat nih. Serius, iya lagi. Serius sekali. Ayo, gue takut banget. Serius banget. Gak apa-apa kan, jam pulang kantor biasanya emang. Sorry gue gede banget. Iya, jam pulang kantor biasanya sesinya obrolannya deep talk, bener. Oke. Next Kak Megan mungkin mau rekomendasiin filmnya. Oke. Kalau aku suka banget dan ngerasa termotivasi abis nonton film The Intern. Oke.
waktu itu aku nonton di Netflix. Yang main tuh ada Robert De Niro sama Anne Hathaway gitu. Dan sebenarnya film ini tuh ceritanya tentang satu opa-opa gitu. Dia kayak udah tua, terus udah di usia pensiunan gitu. Tapi lucunya dia bukan pensiun, tapi dia malah apply kerja gitu. Dan akhirnya dia keterima gitu di kayak salah satu e-commerce fashion gitu, yang mana bosnya adalah si karakternya Anne Hathaway itu. Nah, sebenarnya filmnya tuh agak komedi, tapi deep banget menurut aku. Karena bayangin gak sih orang udah tua, udah kayak ngerasa, lu udah umur segini kayak mau ngapain lu kerja lagi, kayak gak bakal mungkin lu bisa nemuin sesuatu yang membangun diri lo gitu. Tapi dari film ini semuanya tuh terpatahkan gitu loh, kayak semua orang tuh gak pernah terlambat untuk memulai, yang aku pelajarin itu. Mantap. Nah, terus itu dari karakternya si Robert De Niro gitu, aku belajar hal itu. Nah, yang kedua adalah aku belajar sesuatu dari karakternya si Anne Hathaway, yang mana adalah di film itu dia digambarin kayak girl boss yang beneran kayak, wah dia bisa manage semuanya, handle ini itu. Tapi di satu sisi dia tuh juga orang yang vulnerable gitu. Jadi kayak dia di dalam sebenarnya ya agak rapuh gitu. Jadi kayak menurut aku justru filmnya itu adalah keindahannya di situ gitu. Kayak orang yang kuat itu sebenarnya juga bisa vulnerable gitu di dalam hatinya dia gitu. Jadi gak apa-apa gitu buat orang kuat untuk menjadi lebih rentan sedikit tuh gak apa-apa gitu. Kalau menurut aku sih gitu dari film The Intern itu. Terus yang aku suka juga adalah gimana kedua karakter ini tuh kayak bertumbuh gitu loh. Dimana si perempuan ini yang awalnya terlihat kuat dan yang lain-lainnya segala macam dia bisa handle ini itu. Tapi dia berani akhirnya untuk membuka dirinya yang sebenarnya itu ke si coworker dia yang baru, yang mana adalah si Robert De Niro yang udah tua ini gitu. Dan aku ngerasa mungkin si Anne Hathaway ini karakternya itu kayak dia menemukan sosok teman juga gitu loh, dan sosok seseorang yang bisa diajak cerita gitu sama dia gitu sih kalau menurut aku. Jadi kayak sebenarnya filmnya juga tentang friendship sih bisa dibilang. Ya, friendship juga, cuman emang ya secara gap antar generasi ya jauh gitu. Tapi ya film itu membuktikan gitu orang yang tua sama muda pun bisa berteman dengan dekat dan bisa punya connection yang oke gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dari The Intern yang aku pelajarin itu sih. Iya benar. Tapi dari cerita itu ada yang relate gak sama Kak Megan waktu itu? Waktu nonton gitu? Relate sih, iya sih. Aku tuh orangnya apa ya, tipe orang yang jarang banget nangis gitu. Kayak maksudnya aku susah gitu untuk nangis karena aku ngerasa kayak ya gak ada yang mau ditangisin juga kayak apa gitu. Maksudnya kayak dalam setiap masalah yang ada juga ya mau nangis juga gak bisa gitu. Tapi di situ dari karakter si Anne Hathaway ini aku belajar gitu loh. Kayak gak apa-apa gitu buat nangis kalau emang ngerasa stres dan capek, nangis aja gak apa-apa gitu. Kadang aku kalau misalnya kerjaan lagi banyak atau kayak aku lagi stuck banget gitu, kayak susah untuk nangis gitu, kayak gue mau nangis tapi gue gak bisa karena ya mau gak mau emang harus dijalani gitu kan. Tapi nangis tuh sebenarnya gak apa-apa dan itu melegakan gitu. Terus aku juga relate gitu dengan dimana message yang tadi aku bilang, kamu itu tidak pernah terlambat untuk start gitu. Aku relate karena mungkin aku dulu tuh pas mau masuk ke film, aku tuh nyadarnya emang sebenarnya agak telat sih. Kayak waktu aku SMA, kayak dulu sebenarnya aku tuh ngerasa apakah itu sesuatu yang aku benar-benar inginkan gitu. Aku ngerasa agak telat karena maksudnya dibandingkan mungkin kayak orang-orang lain gitu yang udah tahu mereka maunya apa dari dulu, lebih mudah gitu buat mereka. Cuman waktu itu aku realize-nya agak sedikit telat. Jadi ya akhirnya aku kayak agak mau menyerah gitu sih. Tapi untungnya aku gak jadi menyerah dan akhirnya aku mengambil jalan untuk tetap gitu stay di aku pengen film gitu. I see. Berat ya. Berat. Aku jadi kayak Buat kalau lu apa? Sob. Iya. Film yang buat lo pas lo habis nonton tuh kayak hari ini gue akan melihat matahari berbeda gitu. Buat lo kayak termotivasi. gak sampai melihat matahari berbeda sih, cuman termotivasi. Jadi kalau film yang aku rekomendasiin ini judulnya The Worst Person in the World. Waduh, berat sekali. Berat sekali. Jadi film ini tuh pertama kali tayang kalau nggak salah tuh 2021 di Cannes Film Festival. Terus sempat masuk Oscar nomin juga 2022 gitu. Jadi filmnya bagus. Betul. Jadi basically ini tuh cuma nyeritain
satu perempuan yang lagi di sekitaran umur 30 tahun kalau nggak salah ya. Jadi itu nyeritain cewek ini, karakternya namanya Julie. Dia kayak lagi struggle di kisah cintanya, love life. Genrenya ini drama romance gitu. Lagi struggle di love life-nya gitu. Tapi nggak cuma di menceritakan love life-nya, ternyata dia juga struggle di jati diri, karir, pilihan hidupnya. Yeah. Jadi ini film ternyata nggak cuma drama-drama romance gitu aja, ternyata lebih so much more than that gitu. Lebih deep lagi kalau ditonton. Dan menurut aku yang bikin film ini bagus banget adalah endingnya. Wah, mantap. Karena apa ya? Sebenarnya kalau dibilang dia berhasil menemukan jati dirinya atau enggak, Cuma dia yang tahu ya kayaknya. iya. Tapi menurut aku sih ya bisa aja itu berhasil. Walaupun ada beberapa hal lain yang harus dia korbankan dan dia tidak bisa dapatkan gitu. Tapi at least ada satu yang bisa dia dapatkan gitu. Iya, Dan iya. menurutku itu menarik banget sih. Iya, gue suka banget sih. Gue suka banget endingnya. Itu kayak siapa sih the worst person in the world ini gitu Iya, kan. iya. Jadi- Ternyata. Kayak orang menganggap kalau kita kayak lagi stuck, struggling, terus kayak pindah haluan, pindah pilihan, itu kayak orang mikirnya kayak apa sih lo ini banget sih, kayak berubah-berubah pikiran banget sih. Padahal itu bagian dari proses ya. Iya, padahal nggak apa-apa loh, it's okay untuk terus menjalani itu sebagai journey gitu loh. Iya. Betul. Sampai menemukannya nyamannya di mana, itu nggak apa-apa. Benar-benar. Iya. Lagian juga hidup kayaknya kayak musim gak sih? Maksudnya itu bakal berubah gitu loh. Maksudnya kita Iya. kadang bisa di musim yang sekarang, Iya. nanti musim yang nextnya beda Betul. lagi. Iya, gitu. betul. Ya, yang abadi itu perubahan kan guys. Iya. Wow. Quotes of the day. Aduh. Yes, Kak Ivan betul sekali. Benar. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya ketika lagi stuck, ya udah jangan menganggap kalau kok gue gini ya, kok gue jahat ya sama Iya, orang, benar-benar. atau kok gue pushing people away, atau gue apa. Itu tapi kayak gue rasa itu kayak sering terjadi ketika lagi stuck itu kita makin kayak menyalahkan diri sendiri. Betul. Kayak Benar. gitu, kayak Betul. ngerasa Benar kayak banget. kok gue Betul, goblok betul. banget, kok gue Iya, iya. tolol Iya, iya. stuck gitu kan, kayak Benar. gitu. Dan menurut gue kayak orang, maksudnya kayak makanya gue nih sebagai orang teman atau siapapun itu tuh kayak sering banget ngasih encourage ke orang-orang seperti itu, karena menurut gue itu banget yang mereka butuh. Dia nggak butuh saran, dia nggak butuh, dia cuma butuh semangat gak sih? Betul. Iya, Betul cuma banget semangat sih. kayak ya jadi kayak berangkulah teman-teman kita yang lagi yang lagi demotivated gitu. Iya. Karena dia cuma butuh itu. Kalau ada di Setuju. situ. Mantap. yes. Oke, Mantap. kita lanjut ke babak kedua. Pertanyaan provokatif. Yeay, siapa dulu yang mau nanya? Kayaknya yang nanya Aku dulu ah. jadi gue baru mau duluan. Aku dulu. Apa boleh? Aku dulu yang mau nanya. Oke. Oke. Apakah film yang bikin termotivasi itu menurut kalian harus selalu punya happy ending, atau bahkan ending yang realistis aja menurut kalian itu udah bisa bikin termotivasi? Menurut gue beda-beda ya. Beda-beda maksudnya orang kalau ya orang beda-beda gitu kan kesukaannya gitu kan. Yang nyantol di dia tuh beda-beda. Tapi at least buat gue nggak tau, gue tuh suka banget happy ending. Oh Oke. ya. Iya, bahkan kalau ketika itu sad ending, gue merasa itu gue berusaha pakai pikiran gue, no ini happy ending. Karena gue kayak karena gue ngerasa kayak ya kita selalu bisa mendapatkan kebahagiaan di ending apapun itu sih. Oke. Iya, maksud gue kayak, menurut gue gitu Kak Ivan kok. positif banget sih. Iya, Iya. kalau gue belum makan malam nih. Gue ngerasa kalau gue lebih suka happy ending. Gue sebenarnya lebih suka film ini sih, film yang crowd pleaser kayak gitu-gitu. Iya, gue ngerasa gue tipe yang kalau bisa lagi demotivated, lagi kayak butuh semangat untuk bisa jadi lebih produktif. Gue bukan yang butuh dikasih tahu kayak banyak orang kok yang kayak kita gitu. Kalau gue pribadi ya, banyak orang kok yang kayak struggle kayak lo, tapi gue lebih suka itu nonton film yang kayak ngasih tahu kayak orang itu ada yang sukses gitu. Paham gak sih yang kayak you will ended up like this gitu kan. Lo bakal, kalau gue sih kayak gitu. Ya, gue nggak mau merasa lebih sedih lagi sih. Oke. I see. Kalau Megan?
Kalau menurut aku sih happy ending atau sad ending sih kayak dua-duanya menurut aku oke-oke aja sih. Iya. Kalau aku sebenarnya tergantung journey dari Karakternya ya. ceritanya juga dan karakternya gitu. Mungkin karena kita udah terbiasa dengan lihat karakter yang dari awal dia struggling, menderita, super menderita, dibikin sama penulisnya kayak manusia paling tersiksa di seluruh dunia gitu. Terus di ending dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi sometimes kayak menurut aku ending realistis di mana karakter nggak mendapatkan apa yang dia inginkan itu juga bisa jadi kayak mirror buat kita gitu sih. Kayak Iya, misalkan buat kita berkaca gitu loh kayak apakah memang gitu dalam dunia ini kita bisa dapat semua yang kita inginkan gitu. Padahal kan memang realitanya ya nggak bisa selalu dapat yang kita mau kan gitu. Iya sih. Setuju juga sih. Setuju itu. juga sih. Kalau lu gimana? Kalau lu misalnya nih malam ini lu lagi demotivated gitu kan, lu berencana nonton film seperti apa? Film sad ending. Oh, oke. Biar ada yang nemenin ya. Ya Biar gak apa-apa kayak- Sof menangis baik kok. Iya, maksudnya kayak kalau lagi ngerasa stuck atau demotivated gitu, kayak aku lebih film yang realistik, punya ending yang realistis gitu. I Kayak see. yang tadi film aku rekomendasiin, The Worst Person in the World, itu menurut aku endingnya sangat realistis. Iya. Karena dia tidak bisa mendapatkan semuanya gitu loh. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Kayak, oh iya benar. Kayak gue juga gak akan bisa dengerin. Ya kayak gitu. Enggak lebih ke kayak yuk bersyukur aja gitu ya. Mungkin Mantap. kayak kamu masih menjalani 7 stages of grief kali. Iya. Di awal-awal masih kayak denial. Iya, bisa Bisa kayak gitu. jadi. Bisa jadi. Oke. Lanjut pertanyaan kedua dari siapa dulu nih? Gue ya. Oke. Oh ya, menurut kalian tuh apa yang membedakan film yang ketika kita nonton itu jadi kayak impactful banget sama kita, sama film yang kalau pas kita nonton abis nonton tuh kayak ya udah kayak lewat aja. Apa yang membedakan kedua film itu? Sofi dulu mungkin. Kalau aku sih lebih karena story-nya relate sama aku atau enggak. Iya sih. Journey karakternya relate sama aku apa enggak. Benar. Kalau misalnya itu film yang kayak fiksi banget, terus yang happy ending, yang kayak love story yang halu-halu gitu, menurut aku itu akan lewat aja sih, walaupun berkesan maksudnya kayak jadi romance saat nonton, tapi ya habis nonton ya udah gitu. Tapi kalau nonton film yang relate sama aku, karakter journey-nya, itu akan jadi impactful banget sih, Iya, iya. akan membekas filmnya. Benar. Aku setuju juga sih sama Sofi. Karena kan Iya. maksudnya film kan menyentuh banyak sisi dari diri kita gitu loh, kayak Iya. emosi, terus kayak misalnya value yang kita percaya juga gitu, sama beliefs yang kita punya. Makanya ketika kita nonton satu film dan kayak karakter itu punya semua traits dan juga hal-hal yang kita percaya, kita jauh lebih relate sama karakter itu gitu. Dan pada akhirnya juga kita jadinya merasa film itu lebih membekas ke kita gitu loh. Iya, iya. Betul. Aku setuju banget sih. Iya sih. Kalau itu. Ivan? Kalau gue juga iya, pasti kayak gitu. Tapi kalau gue tuh bukan hanya apa ya karakter atau cerita yang relate sih. Tapi menurut gue kalau gue tuh keunikan sih. Kalau film itu unik atau misalnya punya authenticity-nya sendiri tuh pas menurut gue itu impactful. Walaupun dia gak deket sama gue, tapi ada sesuatu yang menurut gue wah ini beda banget. Contohnya tuh kayak The Worst Person in the World. Menurut gue itu gak terlalu relate sama gue karena gue gak jahat kayak cewek itu. Oke. Tapi ada satu momen di yang pas semuanya diem, tau gak sih ada yang pas dia jatuh cinta terus semuanya diem, dia sendiri doang yang bisa gerak sama Iya, iya, pasangannya iya. dia. Itu tuh kayak menarik banget, gue kayak itu yang selalu gue bayangin kalau gue lagi jatuh cinta. Kayak semua berhenti tapi kayak dia bisa dia bisa kayak portrayal itu di satu apa ya namanya satu momen satu gitu, shot, iya. satu momen di film itu, dan itu gue menarik banget sih itu ya. Dari kalau diceritain tentang The Worst Person in the World itu yang paling kena di gue. Oke. Iya, bukan karakternya. Lebih ke scene-nya. Iya, pergi sini kayak gitu loh maksud gue. Kalian pernah nggak sih misalkan ngerasa nonton satu film gitu dan hidup kalian berubah gitu? Pernah nggak ada momen kayak gitu? Kalau gue dulu mungkin jawab ya. Iya, boleh. Yang tadi ya. Gue nggak jawab Oh, iya. berarti. Oh ya. Iya, salah satunya itu mungkin yang bisa gue inget ya. Mungkin ada juga tapi kayak lupa kayaknya. Kayak yang paling berdampak buat gue belakangan itu Banshees of Inisherin itu bener-bener kayak gue lagi ada di fase yang sangat stuck banget. Gue nggak merasa bisa produktif, tapi gue happy, tapi enggak juga gitu kan. Dan pas nonton film ini
bisa banget menyembuhkan hal itu dari gue kalau misalnya gue harus move gitu, coba hal lain, coba hal baru. Kalau apa? Kalau aku sih so far belum ya. Maksudnya belum yang sampai merubah gitu, belum. Cuman berimpact ada, maksudnya perasaan kayak aku bisa belajar untuk berproses, untuk berprogres gitu ada. Cuman kalau sampai merubah banget aku belum ada sih Kak film. Belum dapet. Iya. Paham sih. Kalau Megan apa? Ada gak? Kalau aku mungkin belum yang sampai to the point kayak hidup aku berubah gitu, enggak sih. Tapi mungkin dari nonton banyak film tuh sebenarnya point of view sih yang berubah. Iya itu. Benar. Iya. Point of view, karena mungkin ada hal-hal gitu yang di awal kita ngerasa kayaknya gak penting untuk kita tahu atau paham gitu. Tapi setelah kita nonton, misalnya ada satu film yang mungkin membahas sesuatu yang menurut kita agak asing gitu buat kita, dan di saat kita menonton film itu point of view kita berubah gitu loh. Kayak awalnya mungkin kita ignorant, tapi lama-kelamaan kita jadi care gitu. Iya. Kalau aku sih mungkin point of view sih, bener. Iya. Bener. Kalau point of view setuju sih. Semakin banyak film yang kita tonton akan semakin banyak sih point of view yang bisa kita lihat. Iya, Nah, bener, makanya bener, justru kan kayak film kan banyak statement juga kan, kayak misalkan ada hal-hal yang kayak ngomongin soal isu tertentu, atau misalkan hal-hal tertentu yang menurut kita kayak dalam hidup kayaknya nggak harus gini deh gitu. Tapi setelah kita nonton kayak oh ternyata dalam hidup ada ya momen-momen seperti itu yang kita harus embrace gitu. Iya. Kayak gitu. Setuju. Oke, sebelum kita ke babak kesimpulan, kita bakal main game dulu. Namanya Cinecraft Challenge. Jadi tiap host akan diminta untuk menciptakan filmnya masing-masing, versi kalian masing-masing. Gimana nih? Yang bisa memotivasi orang lain. Jadi dulu kayak Boleh ceritain plot singkatnya gitu aja. Disclaimer, ini filmnya udah copyrightnya kita ya. Iya, jangan diambil. Jangan diambil. ide kita. Gak boleh ya guys, gak boleh. Gak boleh. Oke. Gak boleh. Kaifan. Gue dulu nih. Iya, Kaifan. Of course. Gue kalau gue buat film gitu pasti gue bakal buat komedi. Oke. Gue mau buat komedi. Kalau tentang apa namanya sih tadi, tentang buat orang lebih termotivasi ya. Gue udah kepikiran, bukan cuma plotnya, gue kepikiran judulnya udah ada. Wih, gila, boleh nih di pitch. Judulnya tuh Aku Sih Yes. Oh, ini beneran komedi. Bener komedi, judulnya Oke. Aku Sih Yes. Ini tuh tentang peserta Indonesian Idol. Oke. Ya, jadi dia kayak peserta Indonesian Idol yang kayak udah ikutan bertahun-tahun tapi kalah mulu, dapat no mulu dia. Oke. Dapat no mulu. Satu-satunya tujuan hidup dia adalah dengerin Anang Hermansyah ngomong Aku Sih Yes. Ya kan? Ya, Oke, suatu hari, jadi tuh dia tuh anaknya tuh nggak pernah keluar kamar. Dia hidupnya tuh cuma satu, yaitu di kamar latihan nyanyi buat Indonesian Idol tahun depan. Oke. Indonesia tahun depan gitu. Sampai akhirnya dia capek banget kayak dapat no, terus dia berdoa sama Allah. Dia kayak sholat tahajud, sholat malam gitu. Dia bilang, ya Allah, aku hanya ingin dengar satu kalimat, yaitu Aku Sih Yes, gitu kan. Suatu hari dia bangun pagi-pagi, terus yang anehnya bukannya dia dengar Aku Sih Yes, tapi dia yang ngomong Aku Sih Yes. Dia cuma bisa ngomong satu kalimat doang, which is Aku Sih Yes. Dia cuma bisa bilang kayak Aku Sih Yes, Aku Sih Yes, Aku Sih Yes, itu doang. Terus habis itu bokapnya ngomong sama dia kan kayak, bantuin kerjaan papa yuk di Semarang gitu kan hari ini. Terus dia coba kayak Aku Sih Yes. Terus kayak bokapnya bilang kayak, tumben banget, biasanya kamu di kamar gitu ngurung diri, kayak Aku Sih Yes. Ya udah, dia akhirnya pergi ke Semarang dengan kayak dia bingung juga kenapa dia mau. Terus abis itu dia ketemu orang di sana, gue pengen dia ketemu cewek gitu kan. Terus abis itu ceweknya bilang kayak, gue lagi ngurusin wedding gue sih, lo mau bantuin gue nggak? Terus dia kayak Aku Sih Yes. Gitu. Jadi kayak throughout di film dia cuma bisa ngomong Aku Sih Yes. OMG. Jadi dia kayak ngomong Aku Sih Yes, Aku Sih Yes, Aku Sih Yes, dan kayak gitu. Jadi ceritanya itu tentang orang yang mengejar satu hal yang dia rasa itu penting banget buat dia, sampai dia lupa kalau banyak kesempatan lain yang sebenarnya harusnya diambil. Iya. Gitu sih menurut gue. Jadi kayak juga. ketika lo kayak bilang ketika lo kayak pengen satu hal banget gitu dan lo ngerasa kayak itu kayak pipe dream in a way, jadi kayak coba deh lihat hal lain di dunia ini, pasti mungkin ada hal-hal lain yang menarik di hidup lo gitu. Lo tetap harus fokus sama hal
mimpi lo itu gitu kan, tapi kayak jangan ignore hal baik lain yang ada di diri lo gitu, kayak jalan-jalan sama bokap lo gitu kan, kayak arrange wedding orang lain yang menyenangkan, lo bisa nyanyi juga di situ gitu loh. Jadi ya aku sih yes. Deep juga ya ternyata. Wow. Komedi tapi ada Komedi, pesannya. iya. Gue pengen endingnya tuh ketemu anak Herman aja deh. Terus apa? Dan dapat aku sih yes Aku nggak? sih yes. Nggak tahu sih. Ya, Oh. menarik apa ya harusnya. Tapi, iya. Oke, tapi itu menurut Kak Ivan filmnya cocok jadi film pendek atau film panjang? Film panjang. Jadi the whole 2 jam. Pitch beneran nih. Aduh. Gue ada ide judulnya aku sih yes. Oke. Peran utamanya Atta Halilintar. Nggak boleh. Atta Halilintar. Yang main Atta Halilintar. Chris Dayanti, anaknya masuk keluarga. Oh iya, bisa. Enggak boleh. Enggak usah. Kayak ini, kayak filmnya Atta. Enggak mau. Oh, Yang superhero itu loh, itu kan komedi. Oh iya benar. Iya. Ya, berarti di film gua nanti ini yang main Atta Halilintar dan keluarga aja kali ya. Bisa. Itu bagus kok. Iya, kan kita pernah kerja bareng Atta Halilintar juga kan? Iya, bisa lah. mantap. Yes. Aku sih yes. Aku sih yes Mantap. juga. Oke. Yes. Oke. Sofia apa? Oh, Sofia dulu dong. Oh ya udah. Sofia dulu. Oke. Kalau aku pengen bikin film Genrenya dulu deh. genrenya yang pasti drama romance. Asik. Karena aku Anjir. suka film Iya. genre drama romance. Iya, hopeless romantic ya. Ya gitu. Enggak apa-apa. Gue juga kok. Gak apa-apa kok. Megan jangan juga, ketawa, Megan jangan juga kan. ketawa. Aku juga hopeless romantic kok. Iya yes, kan? yes. Tuh. Emang kita tuh wanita-wanita yang Bener. Aku bukan wanita, aku hopeless romantic. aku ngomong sama Kak Megan. Oh, oke. Tapi kalau Kak Ivan mau include juga nggak apa-apa. Iya. Nah, aku jadi pengen bikin film yang tentang apa namanya genrenya drama romance, mencerita mirip-mirip sih mungkin sama The Worst Person in the World. Kayak Iya. menceritakan seorang perempuan yang apa ya, punya journey menjalani hidupnya gak semulus itu, tapi ya at least ada yang dia capai lah. Dan itu maksudnya aku akan ambil POV dari satu orang perempuan itu aja. Wih, keren. Kayak menarik ya. Tapi aku belum Menarik. tahu detail-detail saya. Kayak aku sih yes tuh. Kak Ivan tuh gila sih. Aku belum tahu guys detailnya kayak gimana. Belum kayak aku sih yes. Benar. Tapi yang jelas cowoknya harus green forest bukan green flag doang sih. Betul. Green Forest maksudnya apa tuh? Maksudnya kayak full of green. Full of green flag gitu. Oke. Istilah baru. Oke, istilah baru. Oke. Gitu. Menarik judulnya. Menarik Oh, berarti judulnya. kalau fokus karakter judul filmnya tuh Sofia. Wih. That's it. Oh Kayak ya bisa. 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 Sofia Lacuba. Oke. Iya sih. Ya kayak gitulah. Oke, Kak Oke. Megan deh. Kalau aku apa ya? Gara-gara tadi jadi pengen ketawa. Bawa. Oke, kalau aku sih kebayang gitu ada satu karakter perempuan, dia multi talented, pokoknya semuanya dia bisa kerjain lah. Maksudnya kayak beneran dia tuh kayak kelihatan kayak manusia super power gitu loh, yang kayak dia kerja jadi lawyer bisa misalnya, terus kayak kerja jadi Chef bisa. chef bisa, Oke. kerja jadi technician bisa gitu, Iya. jadi montir bisa gitu, Oke. semuanya bisa gitu, pokoknya dia multi talented. Sampai suatu hari magically gitu, kayak Tuhan mengambil semuanya dari dia dan dia harus kayak belajar semuanya dari awal gitu. Kan biasanya orang yang multi talented tuh kadang mereka nggak tahu gitu mereka pengennya apa dan kayak maunya apa gitu. Iya. Tapi setelah diambil itu dia jadi menemukan sesuatu yang dia benar-benar pengen dalam hidupnya gitu. Kalau aku kepikirannya kayak gitu. Mantap, Iya, menarik. Iya. Kayak bayangin lah ada satu manusia super power terus kayak gak tahu sih kayak Iya. ya dia harus belajar semuanya dari awal aja Ya, gitu bisa sampai jadi tuh karakter itu tuh kayak orang-orang kayak, weh keren banget lo tuh bisa banyak hal, tapi mungkin deep down dia ngerasa kayak gue bisa banyak hal tapi gue nggak tahu apa yang sebenarnya gue iya suka. Gitu bener apa yang dia mau juga dia nggak tahu kan. gitu. Iya, wah deep juga itu. Tapi endingnya dia bisa menemukan apa yang dia inginkan gak Kak? Pasti Harus. kalau menurut aku Oh, harus iya. karena di awal dia gak bisa gitu. Oke. Kira-kira apa Amazing. yang dia mau banget? Mungkin hal sesimpel kayak dia pengen misalnya jujur aku nggak kepikiran sih. Iya, gue Berkebun. Iya bisa. Bisa Maksudnya aja. Oh, iya. Maksudnya bisa. ada, sumpah kayak ada temenku gitu, kayak dia kalau udah selesai sama kehidupannya dia kayak, iya aku pengen punya rumah yang punya kebunnya gitu. Iya. Berkebun, aku pengen berkebun. Iya, gue juga sih pengen berkebun. Kak Ivan maksudnya. Oh, gue anjir. Iya lagi gue.
Iya kan? Iya, tapi sementara gue beli kaktus dulu aja. Kebun Beli kaktus lah, kaktus gimana caranya tuh? Iya. Kaktus kecil. Bisa. Hal-hal kecil kayak gitu sometimes bikin orang happy kan. Iya, Benar. Kita nggak ada yang tahu. Iya. Ada mungkin temen lo ya. juga kan kayak gitu. Iya. Oke. Ini menarik banget nih. Bisa bikin 3 film kita. Iya. Benar. Oke. Ayo, ada yang Kita mau? pitch. Ada yang mau danai gak? Iya, film boleh. Investor? Oke, Silakan. kita pitch. Mas Anang tolong ya. Ini terinspirasi dari Anang Hermansyah. Jadi kalau Anang Hermansyah mau, aku sih yes. Iya, aku sih yes. Keren. Atau kalau bintang utamanya Atta Halilintar mungkin AHA Corps bisa. Oh iya, kan? bisa boleh banget banget. tuh. Iya, boleh banget. Bisa Benar. dibeli nih idenya. Iya. Oke. Aku sih Jadi yes. IP Kak. Iya, Yoi. benar-benar. Gede. Oke. Next, babak 3 ya. Oke. Gue sampai lupa ada ginian. Iya. Oke. Tadi kita udah bahas yang serius, udah bahas yang seru, bikin film juga udah. Oke, kali ini kita akan tutup dengan kesimpulan dari masing-masing dari kita. Iya. Gantian kami dulu. Wow. Kesimpulan ya. Kalau misalkan lagi tidak termotivasi gitu menurutku. Ya nonton film bisa menjadi hal yang menarik sih. Selain dapat hiburan, dapat sesuatu yang baru juga gitu. Dan kalau bisa nonton filmnya memang yang mungkin gak harus memotivasi kamu sih. Maksudnya film-film yang mungkin ketika kamu lagi ngerasa down dan sedih dan kamu pengen nonton film sedih ya itu gak apa-apa juga gitu. Mungkin dari sana bisa belajar sesuatu gitu. Kalau memang butuh yang lagi happy, boleh untuk nonton film yang bikin kita happy gitu. Sebenarnya ya gitu sih kalau menurutku. Dan gak apa-apa gitu untuk dalam hidup ini gak selalu mendapatkan apa yang kalian inginkan, karena itu memang realistis guys. Yes, betul. Aduh, maksudnya lagi, lu dulu deh, gue beneran gak tau lagi. Kalau dari aku sih, apa ya? Kalau sama sih, kayak hampir sama kayak Kak Megan. Kayak kalau lagi emang rasa stuck atau lagi demotivated gitu, nggak apa-apa ngerasain itu, karena itu maksudnya perasaan yang wajar, pasti akan kita rasain juga di one of our stage of life gitu. Betul. Tapi jangan berlarut-larut. Benar. Kembali lagi, kalau lagi butuh hiburan nonton film boleh, nonton yang lagi pengen ditonton aja. Nggak harus yang kayak aduh gue butuh motivasi nonton film motivasi, nggak harus. Kalau mau yang lagi cuman entertain buat nonton, buat senengin diri sendiri juga boleh. Terus apa ya jangan lupa deh buat berusaha, maksudnya kayak berusaha apapun itu kalian harus tetap usahain. Jadi serius banget. Ih, gak apa-apa. Udah sih, itu aja. Oke. Gue harus bercanda ya. Ayo Kak Ivan, keluarkan jurusnya. Gak tau. Kalau ini serius lagi sih sebenarnya. Sorry ya. Kalau gue kalau misalnya lagi demotivated atau misalnya lagi tidak termotivasi, bingung harus ngapain, lagi stuck, gue yakin banget hampir 100% lo sebenarnya tahu apa yang harus lo lakuin. Tapi lu cuma takut atau nggak yakin, lebih ke takut sih. Takut untuk ngelakuin hal itu sebenarnya. Dan kita cuma butuh kayak little push gitu untuk ngelakuin hal itu. Dan bahkan apalagi tuh yang paling menyedihkan tuh kalau misalnya orang-orang di sekeliling kita tuh juga support kita untuk ngelakuin hal yang kita harusnya lakukan, yang kita udah tahu. Tapi kita sendiri yang menahan itu. Maksudnya kayak terlalu takut itu sama hal yang harus kita lakukan itu. Jadi kayak saran gue sih, lo harus akui kalau lo jahat banget sama diri lo kalau lo terus ngelakuin hal itu. Jadi kayak stop, kayak jahatin diri lo, karena kayak orang-orang di luar sana, orang-orang sekitar lo sayang banget sama lo, sayang banget sama lo gitu kan. Kayak what a waste kalau lo nggak bisa sayang sama diri lo sendiri sih. Kok kayak lagi terapi. Iya. Oh my god. Oke, gue boleh kasih kesimpulan opsi doang yang lebih lucu. Boleh. Apa ya? Nggak ada lagi. Udah itu aja deh. Oke. Itu dia pembahasan kita tentang film-film yang bisa bikin kita termotivasi dan lebih produktif ketika kita nonton. Jadi sebenarnya film itu bukan cuma buat hiburan ya, tapi juga
bisa jadi alat ampuh buat ngebangkitin semangat dan memotivasi kita. Semoga setelah dengerin obrolan ini kalian punya daftar film baru yang gak cuma bikin enjoy tapi juga bisa bikin kalian lebih termotivasi lagi buat jalanin hari-hari yang lebih semangat. Betul. Let's go. Oke, terima kasih ya Kak Ivan sama Kak Megan udah mau podcast bareng aku hari Yeah. ini. Terima kasih, kasih Sophie. juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Komen di kolom komentar dan kasih tahu film favorit kalian. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang dunia perfilman. Sampai jumpa di episode podcast 3 babak selanjutnya. Bye bye. Enjoy your life guys. Bye. Love you. See you. See you.